Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah terapi pembetulan tulang belakang ada rasa takut ya, sebab seperti dipijak-pijak begitu ya. Itu pemijakannya tidak begitu kuat penekanannya ya teman-teman, hanya mengambang, itu pun sebatas kemampuan seseorang yang kita terapi. Jadi jangan ada rasa takut pemijakan yang terlalu kuat ya atau memberatkan. Makanya berulang kali saya itu mengatakan penerapian tulang belakang dilakukan dengan orang yang profesional gitu ya, agar tidak terjadi kelainan-kelainan seperti itu teman-teman. Kita sewaktu ingin melakukan terapi ya, memang harus ada beberapa hal yang kita lakukan. Seorang pasien perawat harus mengenakan pakaian yang longgar, ringan, leluasa untuk bergerak. Semua aksesoris di baju dan celana itu dikeluarkan, seperti dompet, jam tangan, HP dan sejenisnya. Pasien dalam kondisi yang tidak terlalu lapar dan tidak terlalu kenyang. Terapi dilakukan di atas alas yang tidak terlalu empuk ataupun terlalu keras. Suhu ruangan tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Tubuh pasien dalam kondisi rileks, santai, tidak stres ataupun tegang. Bagi pasien anak-anak, manula dan bertubuh kurus ya teman-teman, tenaga terapis itu diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kondisi fisik pasien. Jadi tidak asalan saja gitu ya teman-teman. Bila ada pasien yang serius, saya dahulukan bagian tubuh yang bisa digerakkan, yang terutama ya. Yang aktif itu dimulai penerapian terlebih dahulu untuk ukuran orang-orang yang mengalami stroke ya, yang aktif dahulu di terapi. Untuk kasus yang ringan, minimal dalam satu kali terapi diulangi 3 kali ya, dan dapat diulang 2 kali dalam seminggu terapi gitu teman-teman. Jadi terapi pengobatan ini tidak hanya cuma 1 kali gitu selesai atau sembuh, itu tidak ya. Bisa diulang sampai nanti nampak hasilnya. Sedangkan kasus serius ya, terapi ini dilakukan setiap hari dan sekali terapi bisa diulang beberapa kali, pemijakan, penekanan dan penarikan sesuai dengan keperluan. Setelah ada perubahan yang baik, lakukan terapi minimal 3 kali dalam seminggu. Jadi seperti itu teman-teman. Itu tidak bisa hanya cuma sekali. Kebanyakan orang yang melakukan terapi biasanya itu ya secara rutin, diulang-ulang ya. Alhamdulillah beberapa orang yang kasus-kasus penyakit yang lumayan serius. Kalau dulu itu saya aktif banget, tapi sekarang ya masih juga aktif, tapi tidak seperti dahulu gitu ya. Karena saya itu banyak menekuni di bidang herbal ya teman-teman. Ini ya teman-teman, setidaknya kita itu memang ya harus benar-benar memiliki keterampilan dan cekapan dalam hal terapi ini. Itu sangat dipentingkan. Tapi bagi teman-teman yang belum pernah merasakan terapi, jangan takut gitu, karena seperti itu yang dilakukan. Ada apa? Kita semua memiliki tulang belakang ya. Namun yang mengetahui nilai tentang tulang belakang sangat sedikit sekali. Kebanyakan hanya mengetahui bahwa tulang belakang sebagai penyangga postur tubuh. Nah, sepertinya salah.
Karena tulang belakang tidak hanya sebagai penyangga, namun merupakan pusat penyebaran info ke seluruh tubuh. Apabila tulang belakang terganggu, ia segera mempengaruhi kesehatan seluruh tubuh ya teman-teman. Dengan keadaan demikian, apabila pusat info berhenti, maka laporan dan respon akan tertunda. Terhadap penyakit pun tidak dapat mengatasi. Dan akibatnya tubuh akan menjadi sakit berkepanjangan. Sejauh mana kita bisa merawat kesehatan tulang belakang, maka sejauh itu pula kita akan mendapat kesehatan. Oh ya teman-teman, rasa nyeri pada bagian bahu akibat peredaran darah yang tidak lancar terjadi karena penyempitan pembuluh darah. Adalah juga penyebab utama lelah pada otot bagian tubuh. Pergerakan otot harus diimbangi dengan aktivitas baru yang menggantikannya, sehingga darah dapat mensuplai zat baru dan zat lama diangkat keluar ya teman-teman. Bekerja dengan jangka waktu yang panjang mengakibatkan bahu terus-menerus tertekan ya, atau stres. Otot-otot bagian leher dan bahu menjadi keras dan menekan pembuluh darah, sehingga peredaran darah pembuluh darah tidak lancar, dan di dalam otot tertimbun zat-zat lama atau yang lelah, sehingga terjadi nyeri pada bagian bahu. Otot-otot leher dan bahu adalah akhir daripada peredaran darah bagian kepala. Pembuluh darah bagian leher yang menua akan ada dampak yang membahayakan ya teman-teman. Sendi pada bagian bahu adalah sendi yang aktivitasnya terbesar, sehingga otot bagian bahu adalah paling mudah lelah dan konsumtif. Gerakan olahraga bagian bahu dan leher adalah gerakan gabungan beberapa jenis otot. Lelah yang berkepanjangan mengakibatkan otot-otot kurang elastis. Dengan sedikit gerakannya terasa nyeri dan kegiatan pada bagian bahu menjadi kurang sempurna. Perobatan nyeri semacam ini harus dimulai dari pergerakan meluruskan otot-otot bahu, leher, dan bagian tulang dada, terutama bagian bagi pekerja keras atau yang stres. Mereka harus sabar menerima penyempurnaan tulang belakang ya. Jadi kita itu memang harus bersabar dengan metode terapi pembentulan tulang belakang. Jadi kita memang harus secara perlahan-lahan melakukan penekanan, pemijakan, dan penarikannya. Kalau saya itu ya melakukan kegiatan itu saya pertanyakan dengan yang bersangkutan seberapa kekuatan pijakannya kan itu. Nah, kalau kurang terasa ya kita tambahi penekanannya, dan bila terlalu sakit ya kita kurangi ya teman-teman cara pemijakannya. Jadi ada keseimbangan pas seseorang pasien kita itu ya merasa lebih nyaman gitu. Jadi kalau tidak ada penyesuaian ya bisa jadi kapok ya, satu kali terapi udah nggak mau meneruskan. Sebab apa? Terjadi hal-hal yang sistemnya pemaksaan ya, terlalu sakit gitu. Nah, kebanyakan seperti itu. Jadi karena kita itu ada keseimbangan ya, makanya beberapa orang tuh ya merasa menerima dan menyatakan pengobatan terapi tulang belakang ini ya sangat bermanfaat ya. Ya teman-teman, semoga harapan saya juga meminta kepada semua teman-teman dimanapun berada, salam sehat selalu dari saya. Jangan lupa semua kita perlu kendalikan dari pola makan, pola tidur, dan pola pikir ya.
semua harus stabil dan seimbang agar kita itu tetap terjaga kesehatannya dan dapat beraktivitas seperti biasa tanpa beban penyakit di dalam tubuh ya teman-teman. Karena nilai suatu kesehatan itu ya amat berharga untuk kita dalam keseharian, bisa dapat tersenyum, bisa dapat tertawa, dan bisa berpikiran secara positif ya teman-teman. Tiada yang terindah ya rasanya hidup di dunia ini tanpa sehat di tubuh kita, karena sejatinya sehat itu adalah orang yang paling bahagia. Sekalipun kita itu banyak uang ya, mengutamakan kesehatan itu adalah hal yang terpenting ya teman-teman, supaya kita itu bisa menikmati kesenangan dalam keseharian kita, yaitu berupa makan dan minum ya yang tidak berpantang, itu maksudnya teman-teman. Jadi apapun yang menjadi hidangan atau santapan tiap hari tidak perlu lagi kita hindari atau berpantang ya dari beberapa makanan. Harus bebas konsumsi ya, seperti makanan olahan rumah ya, masakan istri gitu ya, harus kita bisa makan semua tanpa ada yang harus dihindari. Jadi tidak mempunyai rasa ketakutan ya, bebasnya makan dan minum. Itu yang saya maksudkan dengan kebahagiaan yang sungguh luar biasa. Ya teman-teman, di sini saya mengucapkan banyak ribuan terima kasih pada semua teman-teman yang sudah mendukung channel saya dan sudah subscribe. Kepada teman-teman yang lain yang belum subscribe, di subscribe dahulu agar bisa mengikuti tutorial saya selanjutnya ya teman-teman. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.